kenapa Teteh sampai bisa depresi? Oke. Iya. Ini agak sedikit dalam, boleh? Oke. Iya. So deep ya. Oke. Agak deep ya. Iya. Alasannya mungkin kalau misalnya. Dan Teteh juga sekarang bawa buku ya? Iya, betul. Ini buku karya Teteh sendiri? Boleh di. Iya, boleh. Oh, boleh. enggak. Oke. Dikasih lihat aja dulu. Yang ataupun pertama dulu sekalian ya. jelasin. Oke. Ini mah udah ditanda-tandain biasa saya Iya. kalau baca begini. Nah, ini untuk buku pertama saya ya. Iya. Judulnya Memeluk Luka, Berbaik Hatilah pada Dirimu Sendiri. Ini terbitan dari penerbit Ceklik Media ya. Tahun 2024. 2024. Oh, baru ya? Iya, Tahun kemarin ya? baru sudah tersedia. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan menjaga waras. Di sini menjaga waras menghadirkan sosok perempuan yang luar biasa, jauh-jauh dari Bogor, jauh-jauh dari Bogor datang ke Cikarang, khususnya tepatnya di Kabupaten Bekasi, untuk menghadiri diskusi bareng sama teman-teman menjaga waras, khususnya diskusi di podcast. Selamat datang Kak Afnan Ya. di Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak atas semuanya, Kak. Alhamdulillah. Dan selamat datang juga di menjaga waras. Jadi di menjaga waras ini kita berusaha untuk sedikit-sedikit Kak ngedukasi lah tentang apa yang bisa kita edukasi ataupun apa yang kita bisa berikan edukasi terhadap ya penonton ataupun masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dimanapun itu berada gitu, sedikit demi sedikit. Ini usaha kita gitu lewat media sosial, karena ya mau lewat mana lagi sekarang. Betul. Gitu Teh. Mungkin kalau boleh tahu Teh, dan coba kita masuk pelan-pelan nih. Iya, siap. Kita masuk pelan-pelan pertanyaan-pertanyaan. Saya sebelum pengen masuk ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak sih Teteh ceritain dulu pengalaman apa dan cerita apa yang pengen Teteh sampaikan pertama kali datang ke menjaga waras? Halo semuanya, assalamualaikum, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Afnan Syahirain. Teman-teman boleh panggil Afnan aja ya, biar nggak ribet. Teh Afnan juga boleh. Jadi ada sebenarnya banyak ya cerita yang ingin disampaikan gitu ya di menjaga waras ini. Cuman intinya adalah saya di sini ingin berbagi gitu ya, berbagi tentang pengalaman, cerita, gitu, peristiwa tentang yang berkaitan dengan kesehatan mental, lalu kaitannya dengan dunia literasi, maupun kegiatan membaca dan menulis gitu, dan memberikan keberanian gitu untuk banyak orang untuk berani speak up dan mengambil langkah untuk berani menyembuhkan atau memulihkan luka yang ada di dalam jiwa kita. Gitu. Karena kalau misalnya berbicara kesehatan mental emang sangat ironi ya Teh, kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang. Tapi secara pribadi Teteh sendiri nih, dengan sekarang lagi fokus menggeluti kesehatan mental, terus juga literasi, apa sih Teh yang mendasari Teteh itu sampai ada keinginan kuat untuk mau mendalami literasi dan kesehatan mental itu sendiri? Jadi ketertarikan ya pada tema ini adalah sebenarnya diawali dari pengalaman sendiri. Gitu pengalaman pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi lebih personal gitu. Nah, niatnya dulu itu hanya untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan saja gitu. Tapi lama-lama ketertarikan itu menjadi sebuah harapan baru. Bahwa ternyata dunia kesehatan mental dan dunia literasi, khususnya kegiatan membaca dan menulis itu memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain, dan ini memberikan pengaruh yang positif pada peningkatan kesehatan mental kita. Jadi pengaruh positifnya itu emang kena kita sendiri gitu ya? Iya, betul Bang. Tapi boleh nggak, itu gimana tuh Teh ceritanya tuh? Maksudnya Teteh punya ketertarikan kepada kesehatan mental karena pribadi Teteh sendiri kan? Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh?
Oke, ceritanya panjang ya, Iya. mau diceritain. Nggak Bisa apa-apa. 3 hari 3 malam. Singkatnya aja, oke. Singkatnya aja adalah, jadi di tahun 2017, ya tahun 2017 itu termasuk tahun terkelam. Kayaknya setiap manusia juga mengalami masa-masa kehancuran ibaratnya ya. Ya, Kita benar-benar jatuh gitu kan, dan gak ada satupun, kita nggak punya temen gitu, ditinggalin. Nah, jadi tahun 2017 itu saya dapat diagnosa dari psikiater saya gitu ya, mengenai kesehatan mental saya yang saya saat itu nggak baik-baik saja. Nah, di tahun itulah saya merasakan benar-benar apa itu penderitaan, karena rasa sakitnya itu bukan rasa sakit seperti dicubit, dipukul gitu ya. Ini rasa sakit yang tidak terlihat gitu. Makanya orang kadang sering mengecilkan ya orang-orang yang memiliki isu dengan kesehatan mental dengan bilang, ah mana nggak ada yang terluka, baik-baik aja gitu kelihatannya. Itu sebenarnya sakitnya di dalam pikiran, hati, dan jiwa kita gitu sih. Ya. Boleh masuk. Ini. Iya. Kita soalnya lagi di kafe teh. Oh iya, siap. Ya, ini kafenya namanya Cafe Waterbrick. Oke. Ya, Cafe Waterbrick ini adanya di Cikarang Pusat tepatnya, dekat Kalimalang. Ya, ini kopi, Ya, teteh minum ya. Siap. Boleh dilanjut teh. Terus tadi kan teteh bilang punya pengalaman pribadi, trauma pribadi. Ada yang pengen teteh sampaikan nggak sih terkait pengalaman ataupun trauma tersebut? Untuk penonton juga bisa apa sih, apa namanya, ada adaptasi ataupun ada edukasi yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Untuk terkait trauma ya, ini ya edukasinya adalah bahwa trauma ini tidak bisa dihadapi sendirian. Ya, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sebenarnya melalui pengalaman ini juga menyadarkan kita gitu bahwa kita itu hanya manusia biasa. Gitu. Ternyata kita butuh pertolongan, dan saat kita meminta pertolongan kepada orang lain itu bukan tandanya kita lemah atau misalnya hal yang memalukan atau payah gitu. Memang pada dasarnya kita tidak akan bisa hidup sendiri. Nah, dari peristiwa trauma ini juga bisa membangkitkan rasa belas kasih terhadap diri kita sendiri. Mungkin yang tadinya gitu ya, kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Seperti hal sederhananya aja, tidak mau memvalidasi atau menerima emosi sendiri. Kayak kemarahan, kalau lagi marah biasa dipendam terus kan. Sampai akhirnya tiba-tiba meledak, dan kadang seringnya orang yang gak ada kaitannya yang kena gitu kan. Nah, padahal emosi kemarahan itu adalah pengalaman kita sebagai manusia, dan itu bukan hal yang memalukan gitu. Itu bagian dari kita untuk memiliki kemanusiaan kita sendiri. Nah, supaya kita bisa dekat gitu dengan emosi tersebut, ya pertama harus memvalidasi, menerima gitu. Kita jangan menghakimi emosi kita gitu. Kayak misalnya kita lagi sedih juga, aduh jangan sampai nangis, kalau gue nangis memalukan gitu. Ya kita cari aja ruang aman untuk diri kita sendiri, untuk mengekspresikan perasaan kita, emosi kita. Karena kadang kayak contohnya nih sakit depresi aja yang saya alami gitu ya. Itu ada beberapa emosi yang di dalam hidup saya yang tidak diproses, padahal sebenarnya misalnya kesedihan ini hanya butuh waktu 10 menit untuk diproses, tapi karena saya tadi menyangkal, saya merasa oh kayaknya kalau saya punya emosi ini tuh malu, memalukan, dan saya kayaknya lemah, akhirnya ditumpuk-tumpuk terus meledak seperti itu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengenali emosi kita, untuk memvalidasi dan belajar memanajemennya juga. Iya. Tapi kalau boleh tahu juga teh, agak lebih diperdalam boleh? Oke, boleh banget. Kenapa teteh sampai bisa depresi? Oke. Iya. Ini agak sedikit dalam boleh? Oke. So deep ya. Oke. Agak deep ya? Iya. Alasannya mungkin kalau misalnya secara umum dulu gitu ya, ya tadi balik lagi ketidakmampuan untuk mengenali, menerima, dan memeluk emosi sendiri gitu. Jadi dalam arti nggak bisa mengekspresikan ya, lebih kayak ditahan. Kalau nggak ditahan disangkal, kalau nggak disangkal dikubur gitu. Kayak masa
saya kayak gini doang sedih sih, kayak masa saya seperti ini sedih sih. Nah itu memang kadang kalau kita terlalu fokus dengan pandangan orang lain ya, akhirnya kita yang mati kan, kita yang ibaratnya kita yang redup, kita yang menghilang gitu, hanya demi terlihat baik-baik saja atau supaya kita terlihat bisa menyatu dengan orang lain, tapi kitanya rusak buat apa gitu kan. Jadi dulu pertama itu, dan alasan lainnya karena ada beberapa kejadian traumatis dalam hidup saya ya yang membentuk si depresi tersebut, mulai dari pengalaman masa kecil, remaja sampai dewasa, yang memang sangat mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir, merasa, dan akhirnya jatuh kepada depresi. Ya seperti itu. Nah, saya mau lebih dalam lagi. Boleh nggak sih diceritain pengalaman-pengalaman yang ngebuat Teteh sampai depresi? Dari tadi Teteh sampaikan pengalaman kecilnya, SMP dan lain, sampai remaja dan sampai dewasanya. Boleh nggak diceritain sampai kena titik depresi parahnya tuh? Gitu deh. Ini aja ya, beberapa potongan aja ya, karena banyak banget potongannya gitu, potongan ceritanya. Singkat-singkatnya aja ya. Kalau dari masa kecil itu ya, tumbuh itu karena kayaknya kebanyakan anak Indonesia sama ya, fatherless kan Indonesia itu. Jadi ada bapak, tapi sosok bapak seperti tidak ada gitu. Sedangkan kan peran bapak dalam pendidikan gitu ya, parenting itu dia meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak. Nah, sehingga dampaknya dia nggak akan mudah kena masalah mental. Tapi karena kita ngerasain gitu kan, kadang kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau kita mendapat pengabaian dari orang tua kita sendiri gitu ya. Akhirnya yang menyebabkan ya tadi kita tangki kasih sayang cinta kita kurang dari kecil. Harusnya itu tuh diisi paling banyak ketika kita masih masa kanak-kanak. Jadi akhirnya kita keluar mencari supaya ngisi tangki cinta ini seperti apa. Nah akhirnya parenting ya? Iya, itu ada hubungannya juga ke parenting itu. Akhirnya karena kita kelaparan, tangki cinta kita kosong, dengan cara apapun kita lakukan supaya kita dapat pengakuan dari orang, perhatian dari orang. Sebenarnya mungkin itu yang kita butuhkan di masa kecil dulu tidak terpenuhi gitu ya. Tapi balik lagi ya kawan-kawan, walaupun memang di dalam kisah itu ada andil kedua orang tua kita, tapi kita tidak boleh gitu sampai menyalahkan, membenci orang tua gitu, sampai di tahap itu. Karena balik lagi, sebelum mereka menjadi orang tua kita, mereka juga ada manusia. Dan sebelum mereka jadi sosok ayah dan ibu kita, mereka juga dulunya anak-anak seperti kita. Nah itu jadi kaitannya banyak kalau dibahas ya. Mungkin trauma, pernah dengar trauma antar lintas generasi. Jadi turun-temurun dari kakek, nenek, orang tua terus. Kalau tidak diputus ya terus saja sampai ke bawahnya. Berarti kayak gen ya? Itu bisa turun ke gen juga. Iya. Jadi karena saking udah jadi kebiasaan, jadi habit, jadi budaya dalam keluarga itu terekspresi dalam gen gitu. Jadi apakah itu bisa diubah? Bisa ya, dengan kita tadi mengubah bagaimana kita merespon masalah tersebut. Dan diri kita sendiri yang betul, harus dimulai dari diri sendiri. Percuma ibaratnya misalnya kita ke psikiater, ke psikolog, tapi atas paksaan mungkin orang-orang di sekitar kita, bukan karena kemauan kita, ya proses penyembuhan dan pertumbuhan itu mungkin akan sulit terjadi. Gitu sih. Lalu berikutnya trauma dari masa remaja ya, itu yang membentuk depresi juga. Jadi saya dulu pernah jadi korban perundungan ya. Sebenarnya ini kalau saya bahas juga rada agak ngeri-ngeri sedep nih, karena takut ada pihak yang gak sah saya ngeceritain gini. Cuman intinya pernah jadi korban perundungan gitu, karena mungkin gini ya, saya tipe orang yang waktu itu tuh lebih senang mengamati, lebih senang mendengarkan, gak terlalu banyak bicara. Jadi sering dicap ya kadang aneh atau sombong atau ya pendiam. Nah itu, padahal saya nggak ada masalah gitu kan. Terus ada lagi juga karena masalah kesalahpahaman dulu gitu ya, masalah tentang jabatan ketua OSIS gitu. Jadi perebutan, kata kita mah perebutan kekuasaan gitu. Padahal saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kekuasaan gitu. Itu hanya ya memang dapat amanah aja. Jadi ya alhamdulillah. Malah waktu itu sebenarnya posisi saya terus terang takut, stres. Karena
wah ini amanah yang besar. Saya bukan yang merasa gembira, saya malah nangis waktu pelantikan itu. Nangis karena aduh, abis ini apa yang akan dihadapi gitu ini kan. beban baru deh. Iya, aduh nambah lagi gitu kan. Ya cuman ya memang mungkin beberapa orang itu menanggapinya dengan cara yang berbeda. Nah untuk para pelaku perundungan ini sendiri ya sebenarnya mereka juga bermasalah. Jadi yang harus diterapi itu bukan hanya para korban. Mereka pun melakukan tindakan perundungan itu ya entah secara verbal, non verbal. Itu karena mereka juga punya masalah dari rumah yang tidak terselesaikan. Tapi mereka memproyeksikan masalah itu kepada temennya gitu atau orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak ini harus dibawa juga terapi. Mereka juga harus menyadari dan berintrospeksi diri gitu ya, betul. Bukan hanya dari satu pihak saja. Itu aja sih Kak ceritanya. Aduh, ngeri juga ya kalau udah ngomongin perundungan tuh ya. Iya, memang banyak banget sekarang. Bukan di dunia sekolah sama kampus aja, di dunia kerja pun banyak. Parah ya, banyak. Dunia kerja juga ya. Berarti perundungan itu ternyata bukan hanya di ruang lingkup sekolah, kampus, ternyata di ruang kerja di juga banyak. Di masyarakat juga kita ngerasain kan, sama tetangga, sama tetangga lebih pedas, kan? Bener lagi. Banyak. Tapi Teh, menarik juga sih maksud saya, Teteh bisa mengobati, maaf ya, terkait depresi Teteh lewat media literasi ya. Nah, alhamdulillah. Iya kan? Nah itu gimana tuh Teh? Oke, ceritain ya. Masih cerita lagi gimana ya? Gak apa-apa ya. Soalnya keren Teh. Jarang-jarang gitu, maksud saya jarang-jarang orang bisa menyelesaikan dirinya sendiri lewat media, tapi dia medianya ini lewat literasi gitu. Jadi diawali dengan pressure, tekanan. Kan orang tuh berubah ada dua aspek ya, ada pleasure, kesenangan, ada pressure. Kalau saya tipe yang pressure karena tekanan. Karena waktu itu tidak ada ruang aman untuk bercerita, sekedar kayak menumpahkan perasaan dan pikiran sendiri itu gak ada ruang aman. Takut kayak aduh nanti kalau aku ngomong gini pasti aku dihakimi seperti ini. Nah itu zaman sekarang orang-orang relate banget ya dengan peristiwa ini. Jadi ya akhirnya dulu menulis aja gitu. Melalui menulis ini pelan-pelan gitu saya juga mengenali diri sendiri dan mengenali luka-luka yang ada di diri sendiri gitu. Mungkin kalau nggak melewat kegiatan menulis dan membaca ini, saya juga nggak tahu ya bisa sampai di tahap ini apa enggak, karena memang itu membantu banget. Jadi waktu lagi parah banget itu banyak sekali saya melakukan aktivitas menjadi habit membaca dan menulis itu. Dulu waktu lagi parah banget 2 tahun full, itu udah rutinitas 2 tahun full. Yang saya lakuin cuman baca, nulis, olahraga, sama ke masjid. Karena memang posisinya pikiran pun gak bisa berpikir jernih dan gak bisa fokus. Bahkan nama sendiri tuh saya lupa. Jadi saking pikiran tuh udah bener-bener kacau gitu. Saking penuhnya. Bisa jadi penuh ya karena terlalu banyak yang dipikirkan, ketakutan, kegelisahan yang dipendam terus gitu kan. Jadi dulu tuh 2 tahun full itu saya nggak kerja apa-apain. Nah ini teman-teman nggak tahu kisah ini, saya juga sampaikan baru di sini. Nggak ada yang tahu. Jadi itu benar-benar masa-masa berat selama 2 tahun tuh hanya pergi. Dulu kan di Gor Pajajaran ada daerah Bogor ya, tempat buat lari. Ke sana paginya, udah habis itu saya ke perpustakaan ke masjid. Itu terus diulang-ulang kayak robot sama 2 tahun. Tapi ternyata dari pengalaman yang diawali dengan tekanan karena terpaksa itu nggak punya tempat untuk mengekspresikan keluh kesah ya. Ternyata itu memberikan dampak yang paling besar. Saya bisa melewati, ibaratnya bisa meloncati batu yang besar itu karena momen 2 tahun itu juga. Walaupun dalam hati kayak rasanya, kok enak banget gitu, muak banget saya ngulangin hal yang sama terus sampai 2 tahun ini. Dan ternyata ya itu maksudnya dari Allah gitu ya. Ini maksudnya tuh seperti ini gitu. Ih, luar biasa banget. Gokil. Bisa gitu ya? Iya, karena itu 2 tahun kan. Iya, 2 tahun. Saya nggak kerja, nggak bisa kerja, orang mengingat yang dibicarain aja lupa kayak bengong, bener-bener bengong, kosong karena di tahap depresi itu kan. Nama pun kayak nginget nama sendiri, saya namanya ini, lahir tahun ini, lahir di Bogor, dan sampai nggak inget. Tanya tuh ke mama, aku tuh orang yang kayak gimana ya?
sampai nggak tahu diri sendiri. Oh malah. Iya, jadi benar-benar kacau. Makanya 2 tahun itu berarti menghilang dari peredaran kehidupan. Iya, Udah itu fokus. dari sosial tuh Iya, benar-benar hilang. benar-benar hilang. Ya. Akhirnya larinya ke literasi. Nah, betul. Itu karena tiap hari ketemunya sama dia lagi temennya. Jadi udah kayak teman aja. Iya. Yang dia tidak menghakimi, tidak menganggap saya aneh kalau saya menuliskan tentang ini. Tidak ada rasa kayak kok nulis kayak gitu, kayak misalnya nggak etis. Padahal kan namanya kalau kita menulis ekspresif ya, itu nggak ada aturannya. Maksudnya nggak ada aturan harus rapi seperti ini. Yang penting kita keluarkan perasaan pikiran kita. Tapi apakah ada nggak sih Teh gitu buku yang betul-betul bisa mendapatkan ke Teteh itu ada feel, entah itu buku fiktif ataupun non fiktif, yang betul-betul gue ketika baca buku ini kesehatan gue malah lebih tenang gitu, ada nggak? Ada banyak banget sebetulnya yang bisa disebutin satu-satu, cuman ini ada beberapa aja yang saya spill gitu ya. Salah satunya waktu itu bukunya Dr. David Hawkins. Saya kenapa banyak baca terjemahan luar, karena memang di sana risetnya lebih maju gitu kan, lebih ibaratnya satu langkah di negeri kita gitu ya. Jadi dulu tuh Dr. David Hawkins judulnya Healing and Recovery. Jadi itu benar-benar dibahas tentang masalah kesehatan mental, tentang psikologi, tentang kejiwaan, ya dibahas tuntas gitu. Nah waktu itu saya bacanya waktu siang hari di rumah lagi sendiri. Saya lupa bab berapa, cuman ada beberapa kata yang benar-benar menyentuh. Menyentuhnya tuh bukan cuman kayak ngerasa tertampar aja, tapi kerasa kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam, kayak awakening moment gitu, tiba-tiba seperti ini gitu rasanya. Dan setelah baca kalimat dalam buku itu nangis gak bisa berhenti, terus keluar, gak bisa berhenti, mau di-blending pun gak bisa. Akhirnya setelah itu kayak dapet bukan ilham juga ya, maksudnya kayak sesuatu yang harus dilakukan. Sholat 2 rakaat abis ini, sholat 2 rakaat abis itu saya. Nah, habis itu nangis di sajadah. Nah, sudah itu anehnya saya ngerasa kelegaan emosional yang benar-benar lega. Ibaratnya rasa sakit saya yang bertahun-tahun yang menyiksa itu divalidasi di buku itu. Jadi buku itu bukan hanya menceritakan saja, tapi dia juga mendengarkan dan mengajarkan saya gitu tentang bahwa apa yang saya lalui ini valid dan ini tidak memalukan, dan kamu tuh berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan yang lebih baik. Iya. Mantep ya. Ngopi dulu kayaknya Teh. Minum dulu. Silakan saya juga minum lagi ya. Alhamdulillah. Aduh, dalam banget sih Teteh ini perjalanannya. Sampai sedalam itu. Nggak nyangka loh Teh. Serius saya nggak nyangka. Saya awal ngelihat profil Teteh kan, Teteh juga kan ngirim CV ya. Saya tahunya Teteh itu ya udah si pembaca, si penulis dan ngomongin kesehatan gitu kan. Selebihnya saya nggak tahu gitu. Dan Teteh juga sekarang bawa buku ya? Iya, betul. Ini buku karya Teteh sendiri? Boleh di... Iya, boleh. Boleh. Oke. Dikasih lihat aja dulu. Yang pertama dulu ya? Oke. Ini udah ditanda-tandain biasa saya kalau baca begini. Nah, ini untuk buku pertama saya ya. Judulnya Memeluk Luka, Berbaik Hatilah Pada Dirimu Sendiri. Ini terbitan dari penerbit Ceklik Media ya. Tahun 2024. 2024. Oh, baru ya? Iya, baru sudah tersedia di Gramedia. Di Gramedia guys. Ya, atau di link di bio Instagram saya juga ada. Nah, kalau ini fokusnya masih sama tentang luka hati juga ibaratnya ya, luka batin. Cuman ini fokus juga pada kejadian waktu perundungan itu. Jadi ibaratnya saya menulis ini juga untuk menyembuhkan luka hati. Karena kan proses menulis trauma itu menyembuhkan bagi yang punya trauma, walaupun itu menyakitkan.
ya nggak menyakitkan, kita harus membuka luka lama kita, Iya, kayak betul. aduh harus dibahas lagi, ditulis lagi, tapi itu memang harus dilewati untuk mendapatkan kesembuhan tadi. Iya. Iya, seperti itu. Ini buku yang pertama. Lalu buku yang kedua, Menarik ya. ini berjudulnya Bertumbuh dari Luka, dari penerbit Kuanta ya, Alex Media Koputindo. Jadi penerbitnya memang khusus untuk buku-buku yang Islami juga, gitu. Tapi nggak berat, dua-duanya sama sekali nggak berat. Ini Rawatlah Lukamu Sebagaimana Allah Menyayangimu. Ini belum lama, terbitan tahun 2025. Oh, 2025. Ya. Baru banget berarti. Iya, belum lama. 2025. Bulan apa teh? Bulan awal tahun 2025. Oh, Januari. Ya, belum lama. Jadi ini sudah tersedia di Gramedia juga, Siap. di Marketplace dan di Sikat. Instagram. Sahabat-sahabat Waras, bisa dinikmati buku-bukunya. Iya. Mantap, bagus-bagus. Oke. Terkait kesehatan mental. Kita lanjut lagi ya teh. Iya, boleh. Terus kesehatan mental itu kan emang benar-benar sekarang itu agak, menurut saya masih marak dibicarakan, khususnya teman-teman di umuran, di generasi Gen Z lah. Iya. Itu banyak banget diomongin, dan khususnya generasi Gen Z ini kan disebutnya juga generasi sandwich ya, generasi yang gampang tertekan. Iya. Nah itu gimana tuh teh cara kita untuk bisa lebih aware dengan diri sendiri khususnya, ataupun dengan apa yang ada di ruang lingkup kita sendiri gitu. Oke, ya, Gen Z, milenial ya, gen Alpha, apalagi yang terbaru itu ya, banyak gen-gen lah, banyak banget pokoknya. Kita sering dicap generasi strawberry, gitu kan, ibaratnya sekali dibejek langsung hancur. Padahal sebenarnya ya strawberry juga ada ini juga kan, peternak stroberinya. Iya, betul. Nah itu masalahnya. Jadi menurut saya kalau kita hanya menyalahkan generasi ini terus tanpa melihat ke belakang juga untuk pembelajaran gitu ya, ini nggak akan ada solusinya gitu. Nah, supaya membuat kita lebih aware gitu ya terhadap diri sendiri atau lingkungan sekitar kita, ya tadi lagi ya, membaca gitu. Sebenarnya kan membaca itu bukan kaitannya hanya dengan buku aja menurut saya. Kan kayak dalam Al-Quran juga, Iqra, bacalah. Maksudnya apa? Kita harus belajar untuk membaca diri sendiri dan di sekitar kita. Dengan cara apa? Ya kita punya indera nih kan sama Allah dikasih ya, dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari apa yang kita pelajari. Biasanya kalau kita sering melatih tuh di area-area itu gitu, dan hati kita juga, itu kita akan mudah mengenali diri kita sendiri, lalu belajar untuk membaca sekitar juga. Dengan catatan adalah ketika kita membaca itu sebisa mungkin gitu ya, walaupun agak sulit, kita hilangkan prasangka dulu, entah terhadap diri kita atau orang lain. Misalnya nih mungkin kayak saya udah kerja gitu kan ya, di tempat kerja ketemu teman pagi-pagi, biasanya senyum, tiba-tiba cemberut, nyapa enggak. Kan kalau kita tidak bisa membaca gitu ya, kita langsung berprasangka, wah kayaknya dia sebel nih sama aku, dia punya masalah apa kok biasanya terus overthinking, nggak udah kemana-mana kan. Tapi kalau kita belajar membaca, tunggu bentar, hari ini aja nih dia cemberut, oh mungkin dia ada masalah ya di rumahnya, atau mungkin dia lagi berantem sama temannya atau sama orang tuanya. Nah itu, jadi kita harus memiliki apa ya, keluasan atau fleksibilitas tentang sudut pandang ketika melihat seseorang, karena manusia itu dimensinya luas, bukan cuma satu gitu, banyak dimensi. Fisik itu udah pasti ya, mental, psikologi, spiritual, emosional, itu banyak. Jadi kalau kita makin apa ya, memperdalam gitu tentang hal itu, kita malah lebih tenang juga, kita overthinking kita berkurang karena udah tahu. Oh, jadi kita nggak take it personal. Oh, dia lagi banyak masalah kali. Oh, mungkin dia lagi utangnya belum lunas, pusing bikin utang. Udah, itu sih intinya kita kudu lebih kayak nggak usah terlalu berpikiran negatif gitu. Betul, prasangka tadi. Entah ke diri kita sendiri. Kadang kita juga suka berprasangka kan ke diri kita. Wah, nih misalnya ujian nih di kampus gitu, gak belajar, kayaknya ini bakal telat nih, gimana sih diri saya teh, kamu teh nggak mampu gini, terus akhirnya malah kita ngeritik, terus akhirnya kita makin melempem gitu, bukannya kita bertumbuh, akhirnya malah menciut. Ternyata kita yang ngebully diri kita sendiri. Banyak di antara kita tuh yang
mengkritik secara berlebihan ke diri sendiri gitu, dan itu sebenarnya harusnya udah mulai ditinggalkan perlahan-lahan ya kalau kita memang sayang gitu, sebab dunia aja udah keras, kehidupan udah kasar kadang sama kita, terus kalau kita juga ke diri kita, kemana kita berlari gitu kalau kita sedang rapuh gitu. Tapi kadang-kadang yang jadi kebingungan manusia sekarang ataupun generasi sekarang, kalau menurut saya nih Teh, itu caranya. Cara. Iya, caranya itu kita kadang-kadang bingung di caranya Teh. Lebih ke cara untuk nggak usah terlalu menghardik diri sendiri itu gimana sih caranya? Gitu. Iya. Caranya memang ini perjalanan ya, jawabannya adalah sebuah perjalanan gitu. Karena saya juga untuk bisa ada di tahap ini dulu pun seperti itu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nuntut diri kita, misalnya aku harus langsung bisa nerima hal ini enggak, karena memang di dunia ini nggak ada satupun orang yang terbiasa dengan rasa sakit, dengan penderitaan. Dia butuh adaptasi dulu kan, penerimaan, walaupun memang fase penerimaan itu kan ada penyangkalan, kemarahan, depresi, sampai akhirnya setelah depresi baru dia menerima. Itu memang proses yang dijalani oleh banyak manusia gitu. Jadi kita misalnya sedang menghadapi hal itu nih, kita terus aja berproses, kita terus aja bertumbuh gitu, dan jangan terlalu menekankan hasil untuk diri kita sendiri. Kita sebisa mungkin belajar untuk enjoy dengan perjalanannya, walaupun misal dalam perjalanan itu kita ngerasain kekesalan, terus rasa putus asa, yang memang seperti itu perjalanannya gitu. Iya. Teteh bisa menulis buku itu dengan posisi pernah di depresi lumayan parah, sehingga 2 tahun Teteh nggak ikut bersosial gitu. Itu apa sih Teh, ataupun terapi apa yang membuat Teteh memiliki kekuatan dari mental sendiri dan emosi Teteh hingga akhirnya tergerak untuk menulis non fiksi, buku-buku non fiksi ataupun fiksi gitu kan? Itu gimana Teh? Dorongannya bisa sampai akhirnya menulis buku itu ya. Dorongannya ya tadi karena tekanannya yang luar biasa, bener-bener sampai ibaratnya kalau boleh teriaknya kenceng banget gitu kali ya, dan ngerasa di saat momen itu tuh nggak ada orang yang memahami, nggak ada orang yang mau mendengarkan. Itu perasaan saya dulu tuh waktu memang lagi putus asa kan, jadi pandangannya juga sangat pesimis banget, kayak kok nggak ada ya orang yang mau memahami aku, nggak ada orang yang mau mendengarkan aku tuh menderita sakit banget. Nah akhirnya dituliskan lah gitu. Jadi salah satunya untuk ibaratnya memberikan suara saya gitu pada dunia, bahwa ini loh yang saya rasakan, atau mungkin bahkan orang-orang yang relate juga dengan apa yang saya rasakan, ini yang dirasakan. Karena kebanyakan pada saat momen-momen menyakitkan itu malah kebanyakan diberi penghakiman lah, lalu malah dijauhi malah gitu. Dari situ kan makin menderita juga, nggak ada tempat untuk ibaratnya cerita gitu kan ya, manusia gitu ya, nggak ada tempat yang memahami. Akhirnya menulis saja gitu, supaya bukan hanya ingin didengar suaranya, tapi juga menjadi wadah atau tempat untuk teman-teman yang merasakan hal yang sama untuk bisa bangkit dan optimis gitu untuk menemui kesembuhan diri. Iya. Ada nggak sih Teh teknik agar kita lebih semangat menulis? Pertama, kedua, teknik dari apa yang tadi Teteh sampaikan ataupun ceritakan itu bisa dipraktekin nih sama teman-teman yang kita juga kan nggak tahu ya. Iya. Maksudnya di luar sana tuh masih ada kan teman-teman yang punya mental health-nya kena dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak sih teknik agar ketika lu kena mental tuh nggak usah nyerang orang lain gitu. Iya, apa-apa. Nah, itu banyak banget gitu maksudnya. Sana sini akhirnya kan. Iya betul. Mending udah lari ke nulis aja, gimana bisa nggak sih gitu. Nah, sebenarnya bisa ya. Cuman balik lagi tadi kesadaran diri sendiri dulu. Iya kan. Nah kalau dianya belum sadar juga, kayaknya temennya ada yang di sekitar harus nyadarin ya. Kalau memang itu udah sampai keterlaluan banget gitu ya. Nah
untuk kegiatan menulis tadi ya, kita sambung ke sana lagi, itu ada yang namanya teknik menulis journaling. Diary mah udah dari dulu kan ya, kita udah nyoba journaling sama menulis ekspresif. Nah ini ngebantu banget untuk orang-orang yang tadi mungkin seladak seruduk sana sini gitu ya. Itu bisa, karena di journaling itu tekniknya kita menuliskan pikiran dan perasaan di hari itu. Tanpa memikirkan kayak strukturnya harus seperti apa, terus kerapihannya sampai segala macam aja, nggak perlu. Kita tuliskan aja perasaan pemikiran kita hari itu. Misalnya hari ini saya merasa sedih karena bla bla bla, tulis terus sampai kita ngerasa lega. Nah itu teknik journaling. Lalu ada lagi menulis ekspresif ya. Salah satunya saya juga punya catatan di rumah tuh, sebenarnya ada bukunya, nggak saya bawa. Jadi di buku itu dituliskan tentang kelebihan kekurangan saya, hal-hal yang saya suka, hal-hal yang saya nggak suka, hal-hal yang membuat saya marah, itu tuliskan. Jadi kita dari situ lebih mengenal diri kita sendiri, dan kita akhirnya paham, oh ternyata saya juga adalah masalah itu, gitu. Kadang orang nunjukin masalah, kadang kita juga masalah itu, gitu kan. Nah dari proses menulis itu, ternyata pikiran saya gini, cara saya berpikir seperti ini. Oh perasaan yang dominan tuh kesedihan dan kemarahan ya. Nah makin paham. Nah, akhirnya humble lah diri kita, lebih rendah hati, kayak oke, ternyata aku memang harus banyak belajar lagi dari sini. Oke, aku harus pulih supaya apa? Supaya aku tidak menyakiti diriku dan orang-orang sekitarku. Iya. Lucu ya kalau misalnya orang masih ada yang suka nyakitin. Banyak banget. Iya, makanya kita perlu teh nih, kudu lebih semangat lagi nih, genjot orang-orang yang kayak gitu ya. Betul banget. Ini tanggung jawab kita juga kan, ada tanggung jawab personal, ada juga tanggung jawab kolektif. Gitu. Kita juga kan punya tanggung jawab untuk menjaga ibaratnya ketenangan di sekitar kita. Dengan cara itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Teh, gimana caranya kita tahu menulis yang bisa ngebantu naikin mood swing kita, sama gimana caranya gimana caranya lagi, gimana kita tahu nih kalau misalnya tulisan kita ini malah bikin kita nambah overthinking. Perbedaannya ya? Iya, perbedaannya. Ya. Oke, nah ini memang harus hati-hati juga nih ya. Iya, Teh. Gariskan juga. Nah, cara perbedaannya yang pertama sesimpel fokus dan tujuan apa kita menulis itu. Kalau memang fokus kita sama tujuan kita untuk mengulang pemikiran negatif itu sampai akhirnya terjebak dalam lingkaran pemikiran tersebut, nah itu jelas-jelas nggak akan ngebantu. Yang ada malah makin overthinking lagi gitu. Tapi kalau fokus dan tujuan kita menulis untuk meningkatkan kesadaran diri kita dan mengembangkan solusi, nah itu pasti akan membantu. Gitu. Iya. Tapi perlu nggak sih adanya komunitas untuk lebih memperkuat ataupun lebih enak menyampaikan ke teman-teman yang lain tuh? Perlu nggak sih teh menurut Teh? Peran komunitas itu perlu banget, penting. Karena kan di dalam komunitas itu ibaratnya tercipta lingkungan yang mendukung ya, lingkungan yang mendukung, lalu di sana ada partisipasi aktif, lalu akses kita juga misalnya untuk bercerita atau misalnya mencari contohnya buku yang bertema tentang kesehatan mental lebih mudah. Lalu ada juga jaringan dukungan gitu kan, karena memang manusia balik lagi makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Bayangkan kalau dalam komunitas itu dia mendapatkan rasa aman dan kenyamanan untuk bercerita tanpa merasa terhakimi, itu membantu banget dalam proses penyembuhan masalah mentalnya gitu. Jadi peran komunitas itu penting banget. Tapi kalau boleh tahu Teteh juga ikut komunitas apa aja Teh? Kalau komunitas yang kesehatan mental nggak banyak gitu. Dulu kalau yang komunitas literasi saya gabung di Bogor Book Party. Bogor Book Party. Ya.
Dulu kesehatan mental saya suka datang di ada namanya KPSI Simpul Bogor. KPSI Simpul Bogor. Iya, komunitas tentang kesehatan mental ya. Biasanya ada di Marzuki Mahdi. Jadi sebulan sekali di minggu keempat itu suka ada seminar yang diadakan para dokter-dokter psikiatri sana yang membahas tentang misalnya tentang anxiety, tentang depresi, tentang kecanduan, dan itu gratis, nggak berbayar. Kita tinggal datang ke sana. Dulu saya aktif tuh, sekarang memang karena aktivitas kerja jadi sekarang Teteh yang harus lebih banyak mengedukasi. Iya. Insya Allah. Iya dokter. Siap. Bantu kawan-kawan yang lain itu. Iya, oke. Ini soalnya saya juga kena mental ini. Kalau saya serius. Saya juga bercerita nih. Saya juga kayaknya kena mental. Tapi saya juga bingung nih, ini mental yang saya kena mentalnya saya tuh karena apanya, saya juga masih bingung. Karena yang saya rasain tuh kayak kadang-kadang yang bikin saya suka kesel sama diri sendiri itu adalah pas waktu mau tidur. Itu apa ya? Jadi otak yang ada di kepala saya tuh kayaknya tuh nggak bisa gitu berhenti sejenak ataupun istirahat sejenak. Ketika mau tidur, pasti setiap mau tidur tuh otak tuh keliling kemana gitu. Ada kayak menampung semua apa yang pengen kita rencanakan. Gitu, kayak misalkan saya memikirkan lagi siangnya lagi asik mikirin apa-apa gitu kan. Terus pas mau tidur juga mencoba untuk mencari solusi. Jadi dipaksa untuk terus-terusan gitu. Nah itu gimana tuh Teh? Kalau mental yang saya rasain tuh kayak gini gitu. Sekarang tuh lagi terlalu banyak berpikir kemana baik gitu. Setiap mau tidur, ini setiap mau tidur. Saya berbagi perspektif dari sesama penyintas saja ya. Kalau misalnya memang pengen dapat diagnosanya, bisa ke tenaga ahli profesional langsung, boleh ke psikiater atau psikolog. Nah kalau dari cerita yang tadi kakak sampaikan gitu ya, itu sangat mirip saya 2017. Waduh. Iya Teh, lanjut Teh. Kayak gak bisa berhenti mikir, terus kerja. Dan mereka itu tambah berisik ketika mau tidur, makin berisiknya. Karena mungkin ya tadi mau tidur itu kan posisi tenang. Di sekitar kita juga akhirnya yang berisik malah pikiran kita. Nah itu bisa jadi mungkin sebenarnya kita harus memberikan ruang kepada diri kita untuk rehat. Rehat dalam arti kata tuh lahir batin, benar-benar kayak mungkin kayak tadi saya menghilang, kadang memang itu dibutuhkan gitu. Dalam arti kata bukan menghilang apa ya, bukan. Maksudnya rehat, membiarkan pikiran kita untuk tidak memikirkan hal-hal ini dulu, atau mungkin bahkan yang nggak penting tuh kayak misalnya gini, ketakutan akan masa depan. Nah ini salah satu penyebab anxiety dan overthinking. Iya. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi, itu akhirnya kecemasannya meningkat dan terus aja kita akhirnya berputar di situ terus nggak keluar gitu. Caranya ya tadi kita memberikan waktu istirahat, jadi benar-benar istirahat. Jangan pikiran-pikiran itu bisa ibaratnya kita taruh dulu di laci. Dikeluarkan dulu, dikosongkan. Memang diistirahatkan dulu gitu ya? Iya, benar-benar istirahat gitu. Kadang ini yang perlu dipahami gitu ya. Banyak berpikir bukan berarti produktif. Itu yang perlu dipahami. Karena di dalam pikiran itu kita harus bisa menyeleksi kan. Ibaratnya pikiran ini untuk apa, pikiran untuk apa, dan seberapa pentingnya peran pikiran itu untuk saya. Karena pikiran juga nggak semua pikiran bisa kita percayai, karena banyak ada ilusi-ilusi pikiran itu kan. Nah itu akhirnya kita malah terjebak di sana, itu sih. Berarti kuncinya ataupun solusinya lebih kayak ngistirahatin diri sendiri aja dulu gitu ya? Bener-bener lahir batin, bukan hanya istirahat kayak tidur tapi entar kepikiran lagi, enggak. Kayak bener-bener hari ini saya mau ibaratnya mau istirahat. Saya misalnya sesederhana hari ini saya mau pergi misalnya ke taman ini sambil baca buku kesukaan saya, sambil saya di sana beli makanan kesukaan, sesederhana itu. Dan kita tinggalin dulu pikiran itu, jangan dibawa. Itu benar-benar ngebantu. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini kita bukan hanya punya kemampuan untuk mengisi pikiran ya, kita juga harus punya kemampuan untuk
mengosongkan dan menenangkan pikiran. Ini skill yang banyak orang kadang kesulitan juga di zaman yang serba cepat ini. Iya. Berarti intinya mah sendiri itu perlu ya Teh? Perlu banget, perlu kan proses pengenalan diri itu banyak keluar banget tuh nanti dia pas kita sendiri, kita jadi tahu kecenderungan kita jadi tahu temperamen kita seperti apa, kita jadi tahu oh ini hal yang saya nggak suka ya, ini hal yang saya suka, oh ini hal yang bikin saya marah, ini hal yang bikin nggak saya marah. Itu memang dalam waktu sendiri itu justru kita lebih mengenal diri. Berarti saya kudu lebih banyak melupakan gitu ya? Kalau melupakan, ataupun mengistirahatkan dulu gitu. Lebih mengistirahatkan karena memang nggak bisa dilupakan ya pikiran. Kalau yang udah masuk ke dalam pikiran tidak bisa dilupakan, mungkin bisa disimpan atau enggak dilepaskan. Kayak misalnya beberapa bulan ke depan saya belum mau dulu nih misalnya mengatasi pikiran ini karena memang kapasitas saya belum bisa sampai di sini, jadi saya mau rehat dulu, mau mengumpulkan kekuatan sama energi dulu. Jadi kadang energi cepat habis karena pikirannya terlalu banyak mikirin, akhirnya kita makin lemah aja. Waduh, kebongkar. Tapi asik Teh, serius dah kalau ngomongin masalah kesehatan mental tuh. Apalagi kalau suka overthinking, zaman sekarang Teh banyak buat overthinking. Apalagi masalah kayak percintaan. Oh iya, banyak. Itu gimana tuh Teh? Kalau misalnya masalah percintaan tuh, orang-orang yang lagi habis bercinta terus dia tiba-tiba banyak overthinking di proses percintaannya gitu. Kayak mungkin ini mah mungkin nggak percaya sama, jadi trauma gitu ya, jadi trust issue gitu kan. Nah itu pertama ya, kalau masalah kayak trauma itu tiap orang walaupun judulnya sama trauma, tapi ibaratnya realitasnya dari trauma itu berbeda-beda. Karena kenapa berbeda? Karena respon kita juga berbeda terhadap trauma. Itu ada yang mungkin jadi trust issue, akhirnya menutup diri. Ada yang malah habis kejadian itu malah nyari lagi, bahas dendam, atau segala macam. Nah itu cara ibaratnya coping mekanisme masing-masing orang gitu ya. Cuman yang terbaik mungkin adalah kita cari cara untuk manajemen stresnya yang sehat gitu. Jangan sampai yang habis kejadian itu kita malah makin sakit, kita makin terpuruk, makin jatuh. Dan masalah patah hati itu nyata loh. Kan orang sering nganggep kayak cuman patah hati, apa sih baik banget. Enggak, itu memang ada penelitiannya. Itu memang rasa sakitnya sakit banget. Iya, secara psikis, mental, fisik itu sampai ke fisik pun memang sesakit itu. Jadi pesannya untuk yang sedang patah hati mungkin gitu ya. Silakan didengarkan nih pesannya. Belajar untuk melepaskan itu memang satu-satunya jalan. Gitu. Jadi apalagi misalnya dalam kisah itu, misalnya dia memang udah nggak mau membangun hubungan baik dengan kita gitu. Kadang mungkin kita jatuh cintanya dengan ilusi tentang orang itu, padahal kita jatuh cintanya dengan ilusi itu, padahal dia sebenarnya tuh ini dia yang sebenarnya. Kita jatuh cinta sama ilusi itu. Kebanyakan kayak gitu kan sekarang. Benar gak sih? Iya, kebanyakan. Orang yang maksud saya gini Teh, orang kenapa sampai overthinking? Karena dia terlalu sibuk dengan ilusi dia. Iya, betul. Benar. Jadi terjebak di situ akhirnya. Iya. Bisa jadi kayak ini loh, ekspektasi itu jangan berlebihan. Yang pertama itu ya, jadi kita harus bisa keluar dari ilusi kita sendiri tentang orang ini. Kita juga harus mengakui bahwa oh ya, ternyata kemarin ekspektasi saya terlalu tinggi. Jadi sekarang saya harus lebih bisa menerima realita yang ada. Tapi ya memang tetap dengan catatan bahwa kita terus bertumbuh gitu ya, meningkatkan kualitas yang terbaik kita untuk pasangan kita nanti. Gitu sih. Jadi daripada kita sibuk tadi terjebak di dalam terus, lebih baik kita pulihin dulu. Insya Allah nanti kalau udah pulih itu akan ada hal yang baru gitu. Kita menjadi orang yang baru rata-rata gitu setelah pulih. Entah misalnya kita lebih kuat, lebih tangguh, terus kita juga lebih lebih perasa, dalam arti kata kita
lebih mudah menghargai perasaan kita sendiri ataupun orang lain. Jadi akhirnya lama-kelamaan ilusinya hilang, ekspektasinya juga kita menyesuaikan dengan realita yang ada. Iya betul. Tapi berarti Teteh memvalidasi nggak sih dengan pernyataan yang kayak gini? Ketika udah patah hati, terus ada statement yang bilang kayak gini, patah hati. Ya. Laki-laki ataupun perempuan ketika patah hati harusnya bisa membuktikan untuk kedepannya itu lu bakalan nunjukin ke dia bahwa gue bakalan lebih sukses dari lu gitu. Nah, kalau itu perkataan itu ya sebenarnya itu sifatnya subjektif, balik lagi. Beberapa orang ada yang setuju dengan pendapat itu, beberapa orang lagi ada yang tidak, beberapa orang lagi di tengah-tengah gitu berarti kan. Lurus ya gitu, karena ya kembali lagi orang yang sedang mengalami patah hati itu pertama kan dia manusia nih ya, sebelum jadi ibaratnya dipenuhi dengan virus jatuh cinta itu gitu. Dia manusia. Dan kita harus memahami bahwa dia punya latar belakang yang berbeda dengan kita, gitu. Dan dia punya cara menilai, berpikir, membaca, dan mengamati yang berbeda dengan kita. Ya, mungkin dari situ juga akhirnya dia punya pemahaman seperti itu dari latar belakang tersebut. Kita kan nggak tahu gitu ya. Akhirnya dia merasa habis patah hati saya harus membuktikan misalnya jadi pribadi yang lebih baik, atau mungkin dapat pasangan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, atau mungkin membuktikan dengan kesuksesan dia, karir dia dan sebagainya. Memang orang balik lagi berbeda-beda. Kita nggak bisa langsung menghakimi. Pasti dia juga punya alasan kenapa dia ibaratnya memilih pilihan itu. Ada lagi orang yang capek, saya mau ngapain buktiin, misalnya udah dia yang nyakitin saya, capek-capek amat membuktiin, mending nikmatin hidup aja, udah sembuh. Nah ada orang yang seperti itu juga. Nah dia juga punya alasan kenapa memilih jalan seperti itu. Jadi saling menghargai aja. Berarti nggak ada nih yang selama Teteh mau divalidasi? Apa dua-duanya sama-sama divalidasi? Kalau atas pernyataan itu tadi ya, mungkin tiap orang pernah ada di fase itu, termasuk saya. Ada juga kemudian melepaskan fase itu. Jadi ya sekarang lebih bijaksana aja gitu sih. Yang terbaik itu kalau dari patah hati ya, terbaiknya adalah sembuh dan bertumbuh. Udah sembuh dan bertumbuh untuk diri sendiri sama orang yang memang jelas-jelas sayang sama kita. Pasti kan kalau orang lagi jatuh cinta tuh suka keras kepala dikasih tahu temennya kan. Betul. Misalnya temennya ngeliat, ih kemarin saya ngeliat si ini, enggak gini kan. Padahal temennya ingetin dia nih sampai temennya emosi gitu kan. Nah itu jadi kita justru peduli sama orang yang emang sayang sama kita aja. Energi kita gunakan untuk sembuh, untuk bertumbuh, untuk kita berikan ke orang yang memang dia juga mau membangun hubungan baik dengan kita. Gitu. Apalagi sekarang tuh di eranya digital ya, yang apa-apa bentar-bentar scroll gitu kan. Scroll, kalau misalkan dia lagi patah hati, lihat kata-kata teh. Banyak kan ya. Untuk memvalidasi perasaan ya. Dan itu secara otomatis dia teh orang-orang tiba-tiba pasti menginginkan penghiburan pasti. Karena dia sakit hati tadi. Orang yang terluka membutuhkan penghiburan. Jadi mungkin karena dia kurang mendapatkan penghiburan dari sekitarnya, atau bahkan mungkin nggak mendapatkan sama sekali, akhirnya dia nyari dari kata-kata gitu. Itu boleh saja sih ya untuk maksudnya mengobati hati kita, menghibur, tapi jangan kelamaan di situ gitu. Nanti yang ada kita malah terjebak di zona nyaman, nggak ada yang bertumbuh dari kita. Akhirnya kita ya tadi berkembanglah trust isu tadi gitu. Makanya harus sembuh bertumbuh tuh gitu. Tapi dengan era digital sekarang yang canggih dan lebih cepat banget ya, kita gimana nih sebagai kayak Teteh gitu kan, penggiat literasi, terus juga penggiat menjaga kesehatan mental gitu kan. Nah ini gimana nih Teh, proses yang cepet banget ini, Teteh menyikapinya kayak gimana sih? Jadi supaya ini ya maksudnya dunia balance gitu ya dari saya gitu ya. Mungkin pertama gitu ya, karena sekarang era digital, semua informasi kita peroleh dari internet, dari sosial media, dan dari segala macam postingan, adalah mulai bijaksana dengan apa yang kita konsumsi.
Kan ada pepatah yang you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Dan ini bukan hanya berlaku pada fisik atau perut kita gitu, tapi jiwa kita juga. Sebab kenapa hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu akan dipengaruhi dengan apa yang masuk lewat penglihatan, lewat pendengaran, dan apa yang kita lewat lisan. Jadi itu. Jadi buat teman-teman gitu, apalagi yang memang lagi melalui masa-masa yang beratnya entah karena mungkin masalah keluarga atau masalah di pekerjaan atau masalah dengan sahabat atau dengan pasangan, itu ada baiknya sekarang dan seterusnya gitu kita harus punya rasa tanggung jawab dan kesadaran dengan konten yang kita konsumsi, entah video, entah podcast gitu, entah mungkin postingan biasa gitu, kayak ini memberikan penghiburan dan nilai yang baik gak ya untuk saya gitu. Kalau enggak mungkin kita bisa tinggalkan, karena kadang itu yang nyebabin ibaratnya residu-residu di pikiran juga gitu. Jadi cukup kita batasi hal-hal yang ingin kita konsumsi yang memang kita butuhkan dan yang membantu kita untuk sembuh dan bertumbuh. Ya. Berarti harus benar-benar lebih bijak ya? Iya betul, lebih bijaksana dengan apa yang kita konsumsi tadi, karena itu benar-benar berpengaruh. Ada orang yang bilang, masa cuman konten pendek aja berpengaruh, apalagi kalau kita melakukannya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, itu berpengaruh, memang nggak kelihatan, tapi nanti tadi kalau misalnya ada masalah seperti itu kelihatan polanya, itu. Serem. Teh, di ujung pertanyaan, tolong dong kasih sepatah dua patah motivasi apa ataupun saran dan pesan buat teman-teman nih agar lebih semangat lagi di literasinya, atau bisa kita bilang gini, gimana caranya kita bisa menormalisasikan literasi nih. Menormalisasikan literasi dalam arti ya bukan hanya lewat e-book doang ataupun lewat buku secara nyata gitu. Cuman kita bisa menormalisasikan baca buku secara bebas. Dan khususnya di kesehatan mental, gimana nih ketika emang masih akan penonton yang di luar sana yang menonton itu masih ada yang merasakan kesehatan mental, Teteh mau ngasih pesan apa untuk beliau dan saran apa yang pengen Teteh berikan kepada beliau yang ada di sana? Untuk literasi dulu ya. Untuk literasi supaya ibaratnya ini menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Yang pertama adalah kesadaran ya, dan kesadaran ini juga harus kita dukung dengan tindakan. Udah sadar tapi diem aja nggak akan ada yang berubah gitu kan. Ibaratnya ada aksi ada reaksi gitu betul. Kan. Nah kita udah sadar nih, ini penting ternyata literasi bagi kita. Nah lalu aksinya apa? Mungkin saya mau mulai baca buku yang saya suka dulu nih. Misalnya saya suka buku yang tipis-tipis dulu deh gitu, misalnya kumpulan cerpen, boleh itu baca. Misalnya saya kosongnya waktunya malam nih pas mau tidur, siapin deh waktu misalnya 10 menit 15 menit sehari, selembar 2 lembar. Nah itu lama-kelamaan nanti jadi habit ya. Lalu misalnya kayaknya ini saya butuh ini lagi deh, ibaratnya stimulan lagi nih biar saya lebih semangat. Ternyata di daerah saya ada komunitas literasi nih, ada komunitas baca misalnya di sekolah, di kampus atau di daerah kita gitu, gabung deh gitu biar bisa di sana, biar bisa baca juga, karena kan nanti di sana kita baca-baca bareng. Nah itu jadi kesadaran dan aksi ya. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan itu akan membentuk tadi literasi itu, kegiatan membaca itu menjadi bagian dari kita dan bahkan jadi gaya hidup kita sendiri. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dan nggak harus gini. Kadang orang berpikir berarti kalau buku yang tebal tuh buku yang pasti berbobot. Kadang nggak juga, buku yang tipis juga banyak yang berbobot dan nggak usah malu dengan aku mah baru baca misalnya karena dulu aku lahir tahun misalnya majalah Bobo, aku mau mulai dari baca, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak ada tuh, kita nggak boleh ibaratnya book shaming ya. Kayak kadang-kadang orang suka bacaan kayak gitu apa emang ngasih manfaat apa, jangan gitu, jangan mengecilkan orang lain. Bisa jadi dia lagi struggle, lagi menciptakan tadi supaya dia mencintai membaca gitu, jangan, kita malah dukung, wes keren bacaannya apa nih,
terus ya lanjutin nih, aku ada rekomendasi mau nggak? Nah gitu harusnya. Jadi orang-orang yang mau baca buku nggak ngerasa kecil. Kadang gitu suka ada yang kayak gitu, ih baca buku atau ih baca dongeng gini. Gak apa-apa, itu memang dia tertariknya di sana dan dia merasa mampu memulai startnya di sana, ya nggak apa-apa, karena titik start orang itu kan beda-beda, nggak sama. Yang penting mulai aja dulu. Betul. Kalau di bidang kesehatan mental ya kaitannya itu pertama dengan dunia literasi, kita sebagai pribadi atau mungkin kita teman dari teman kita atau keluarga adalah dengan sesederhana kita bertoleransi dengan pilihan orang yang berbeda gitu, dengan cara kita tidak mengecilkan orang lain, tidak mencemooh, tidak menghina. Mungkin misalnya dia memang kayak tadi mental saya lagi nggak ini nih, tiap malam selalu overthinking. Nah dia ini baca buku bacaan tuh cara menghadapi overthinking. Kita jangan kayak iya kamu baca buku gitu misalnya, jangan, mungkin dia lagi menghadapi masalah itu. Jadi kita ibaratnya hargai aja itu pilihan dia saat ini gitu, nggak apa-apa, kita malah harusnya dukung gitu kan, bantu lagi dia untuk bertumbuh gitu. Jadi buat temen-temen, jangan mati dalam pandangan dan opini orang lain yang tak berdasar. Lakukan apapun yang membuat kalian sembuh dan bertumbuh gitu ya, karena perubahan, kebangkitan itu hanya bisa terjadi jika kita mau berusaha, berjuang, dan berkorban. Dan sebaik-baiknya suara yang harus kita dengarkan di antara banyak suara ini adalah suara hati nurani kita dan suara Tuhan. Suara Tuhan dan suara hati nurani. Itu. Siap teh, Masya Allah, pesan-pesannya bagus banget. Hatur nuhun, terima kasih dari Bogor, jauh-jauh udah mau datang ke Cikarang. Udah mau nerima undangan dari Menjaga Waras dan udah mau bercerita, udah mau memberikan rekomendasi buku-bukunya, dan harapannya teman-teman juga bisa membeli buku-buku yang si Teteh buat. Ini ada di Gramedia dan teman-teman bisa langsung cek di Gramedia. Ya Teh. Betul sekali. Teh hatur nuhun ya. Ya, hatur nuhun. Makasih udah mau datang. Siap. Udah kan ya? Udah. Aduh. Kadang gitu tuh suka lancar kalau dimakan. Udah makan kan suka ada bego. Masa teh? Apa ya tadi? Gitu. Kalau udah makan tuh karena kenyang jadi bego gitu.